Halo semua, selamat malam. Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Talks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tradingnya oke banget? Atau mungkin masih galau? Ya, ya. Market bergerak masih sideways ya. Tadi pagi kita kira bakal rebound, tapi ternyata menjelang penutupan dia malah turun lagi. Kalau saya bilang semua sebenarnya sudah tergambar di chart ya. Jadi saya sudah warning, kita sudah ulas berkali-kali. Trading pendek dulu ya, trading pendek dulu, jangan buy and hold. Kita baru buy and hold ketika profit sudah untuk satu saham above 60%, 60% lagi, above 10%, kita boleh mulai mikir, oh ini boleh naikkan trailing stop. Ya, jadi trading buy and hold itu bukan karena kita beli harapannya, kita beli sentimennya, bukan. Tapi karena kita sudah profit, posisi sudah profit, dan kita menaikkan trailing stop. Itu jauh lebih baik ketimbang kita dengan kemakan janji-janji ya, nanti akhirnya bukannya terbang malah nyungsep. Itu yang bahaya sekali ya. Oke, kita coba lihat chartnya ya, kondisi chart hari ini. Ini dia kondisinya. Komposit benar-benar masih tertahan ya. Kita lihat di level 6693 masih bergerak di rentang 6693 dan berpotensi kalau dia besok turun lagi jebol level 6585, dia berpotensi menuju 6504. Jadi kita masih penuh ketidakpastian, kita masih penuh keraguan-raguan untuk IHSG ini. Jadi hati-hati aja. Walau begitu, asing 2 hari ini luar biasa loh. Hari ini dia membukukan net buy 946,9 miliar dan kemarin 1,117 triliun. Keren banget. Dan hari ini transaksinya lumayan loh, lebih besar dari kemarin turnovernya, yaitu 10,5 triliun. Keren banget, dan volume hari ini tercatat very high. Memang frekuensinya mulai banyak ya. Semoga minggu kemarin karena orang masih cenderung mager ya habis liburan. Jadi masih nanti dulu deh gitu. Dan hari ini beberapa hari ini mulai hot. Dan besok adalah 2 hari terakhir di minggu kedua di bulan Januari. Saya rasa momentum beratnya ada di Kamis besok. Jadi besok kemungkinan besar bisa hijau sih. Feeling saya kemungkinan besar besok bisa hijau. Kalau Jumat, nah ini tanda tanya nih. Besok hijaunya seberapa besar tebalnya? Kalau cukup tebal atau setidaknya nggak, ya bertahan lah hijau. Saya agak khawatir nanti kalau nggak terlalu, maksudnya tidak ada momentum volume yang baik, ditopang, maksudnya kenaikan tidak ditopang dengan volume yang baik, berpotensi untuk nguji ya. Kebetulan di level 6585 itu ada skyline di harga 6582 ya. Dia kemungkinan masih bergerak ke sana dulu. Jadi itu sebabnya kita day by day aja pantaunya. Kecuali kalau Bapak Ibu berminat untuk beli jangka panjang. Tapi di jangka panjang saya bilang kita menggunakan sistem dollar cost averaging. Beli bertahap. Nggak usah lihat ini posisinya gimana. Pokoknya kita beli untuk nabung, untuk invest, ya udah jalanin aja ya. Dan tadi ada yang nanya mengenai Januari efek. Tadi saya ada sempat live IG ya, live IG, dan kita kolaborasi ya. Saya kolaborasi. Ada yang nanya mengenai saham Bank BRI. Bagaimana ya Pak kalau umpama untuk beli dan hold. Nah, kalau saham kayak gitu ya udah beli dollar cost averaging aja. Jadi jangan lihat kondisi, wah ini merah nih kalau turun lagi gimana? Ya posisi memang jatahnya beli, ya udah beli aja gitu. Nanti tunggu lagi kalau dia memang turun, beli bertahap lagi. Tapi kalau sudah jebol, ada satu posisi dia jebol di weekly dan monthly, memang harus jual, ya jual saja. Jangan maksain untuk tetap harus pegang ini. Kemarin saya ada ulas ya. Silakan nonton market review saya yang kemarin. Kemarin persis saya sudah ulas loh. Ya, walaupun hari ini ditayangkannya agak telat ya. Oke,
Dan kondisi kalau kita lihat saat ini masih hati-hati ya, jangan terburu nafsu untuk trading HK all in, bahaya. Dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Nah, ini udah ada perlawanan ini sebenarnya ya, makanya saya bilang kemungkinan besar besok kalau bisa momentumnya bisa hijau ya. Kalau besok hijau, kita lihat kalau hijau tebal ya lanjut Jumat. Kalau hijau ya tipis, hati-hati Jumatnya. Oke, ini basic kelihatan juga udah mulai ada perlawanan, comeback dia mantul, consumer cyclicals sudah tidak buat lower low setidaknya. Ini adalah kabar gembira. Moga-moga besok juga diiringi dengan penguatan, rebound. Sektor energi masih lanjut ya, masih berpeluang naik lagi. Walaupun saya lihat ini bahaya, tanda-tanda bahaya, bisa koreksi. Tapi saya rasa sentimennya masih cukup bagus. Terus sektor finance, nah ini yang saya bilang. Kemarin saya sudah warning loh ya. Saya bilang ini kemarin candlenya shooting star. Tapi saya nggak yakin juga apakah ini benar shooting star apa enggak. Tapi intinya toh ya koreksi kan. Silakan kalau nggak percaya nonton video saya yang kemarin. Kita tiap hari bikin loh. Tiap hari bikin, Bapak Ibu bisa ngurutkan ya. Market review-nya ini relevan apa enggak ya. Terus sektor healthcare. Nah ini dia tertahan di selendang dan dia mulai rebound lagi ya. Ini menarik untuk dicermati. Moga-moga dia bisa comeback lagi segera. Ini kemarin juga saya sudah ada ngomong ya, sudah kode juga bahwa harusnya sektor ini kalau dalam kondisi ini dia tidak sedang koreksi. Maksudnya tidak akan sampai ambrol dan kalaupun koreksi lebih cenderung koreksi sehat dan silakan untuk buy on weakness. Terus kemudian ada industri, sektor industri juga kita lihat dia berusaha bertahan, berusaha keras bertahan di V-line, walaupun saya bilang juga hati-hati karena sektor ini adalah salah satu sektor yang pastinya terkena dampak dengan Omicron. Dan Omicron kasusnya saat ini juga masih mintip-mintip, istilahnya berpotensi untuk menjadi besar. Jadi orang semua lagi wait and see semua nih. Dan consumer non-cyclicals not bad ya, bisa comeback, tapi belum bisa naik di atas selendang dan skyline. Saya masih bisa bilang kalau jangan berharap terlalu banyak dulu di sektor ini. Kalau mau beli, kalau mau buy and hold, ya nanti dulu ya, belum. Kalau untuk buy and hold, mending telat daripada kita malah terseret lebih dalam, malah ikutan koreksi tambah dalam ya. Nah, properti juga masih belum rekomendasi saya. Tadi juga ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan saham emiten BSDE? Saya pribadi cenderung bukan masalah valuasi ya, bukan masalah valuasi, tapi lebih pada secara sektoral ini lagi tertekan. Mau BSDE, Sumarekon, Pakuwon, Citra, apapun. Saat ini kita sebaiknya hindarin dulu ya, hindari dulu. Sektornya juga lagi kena beban berat banget. Terus juga tadi ada yang nanya soal konstruksi ya, Adikarya. Ya, saya juga bilang baik Adikarya, Waskita, PT PP Wika, walaupun beritanya kelihatan menarik ya, mengincar target tender sekian triliun, menang tender sekian triliun. Tapi ingat, di saham-saham emiten konstruksi, uang itu kayak cuma numpang lewat saja ya. Nggak jadi dapat profit besar untuk bayar hutang, jadi buat saya itu nggak cocok untuk investasi. Kalau Bapak Ibu benar-benar punya uang dan disuruh beli, ya sebenarnya beli saham juga beli perusahaannya, tapi dengan kepemilikan, porsi kepemilikan above 50%, mau nggak beli perusahaan konstruksi? Kalau saya mikir-mikir. Oke. Terus kemudian sektor tekno, wah ini dia ya. Udah sempat saya warning juga ya. Jadi saat ini masih belum oke, jadi jauh-jauh dulu sektor tekno. Walaupun kita bilang 2022 adalah salah satu tahun kemasannya tekno. Kalau memang betul, ya udah kemungkinan dia bikin galau aja. Nanti ketika dia ada di support, silakan serok lagi. Ya, kira-kira supportnya di mana? Kalau saya lihat nih, kita ngukur jatuhnya deh, kalau gitu deh.
Biasanya kita ngukur naiknya, sekarang kita ngukur jatuhnya deh. Nah, berharap kalau sampai di titik ini. Nah, ini sampai di sini deh. Moga-moga mantul. Ya, tenang. Ini recordnya ada kok ya. Saya gambarkan lagi di panel chart yang satu lagi supaya ada buktinya gitu loh, supaya ada buktinya. Nah, ini ya, moga-moga ke area ini. Ini jadi bottomnya nih, moga-moga segera mantul. Ya, itu sektor tekno, kemudian berikutnya adalah sektor transportasi. Wow, pelan tapi pasti. Pelan, bukan tapi pasti sih, pelan-pelan lah ya. Dia belum pasti. Pelan-pelan mulai recovery, mulai naik. Moga-moga ini pullback-nya. Dia bisa comeback ya. Ya, itu secara sektoral, dan untuk besok apa yang bisa kita rekomendasikan buat Bapak Ibu. Pertama, ya, silakan pantau TPIA dengan target sebagai berikut ya. Ikutin ini dulu. Mau ngikutin ini juga boleh ya, mau ngikutin ini juga boleh yang sudah ada, atau saya coba ukur baru. Ini aja, coba pakai ini. Mungkin ini lebih gampang, lebih relevan. Ya, ini oke, ini target saya sementara ya untuk TPIA. Moga-moga tercapai dengan baik nih. Nice. Habis TPIA ada IMPC. IMPC pernah saya rekomendasikan ya dalam beberapa waktu kemarin. Tepatnya IMPC tanggal 7 Januari saya sudah rekomend ya di sini. Dan dia swing, dan ketika tadi harusnya ada ya, kalau ikut rekomendasi kan saya juga sempat ulas ya bagaimana sih caranya kita memilih rekomendasi. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini saya rekomendasikan tanggal 7. Terus tanggal 8 ya dia koreksi, tanggal 9 dia tanggal 10 dia koreksi, tanggal 11 dia koreksi, dan sekarang mantul. Harusnya kalau yang ngamatin IMPC sebagai watchlist, tadi dia harusnya beli. Ya, tadi harusnya beli. Beli di harga berapa? Di harga ini harusnya dia tadi beli. Ketika di atas 2720 dia mulai entry. Ya. Terus sekarang telat dong, Pak? Enggak. Ini kan 2720, penutupan 2750. Berarti baru selisih 30 poin aja, belum telat. Kalau besok bisa naik di atas, nah ini high hari ini berapa? 2760. Kalau besok bisa naik di atas 2760, silakan entry. Di level 2770, 2780, silakan entry. Ya, gitu caranya trading, ya. Oke. Terus kemudian IMPC, selain IMPC ada Unilever. Unilever sama buy on breakout level 4340. Kalau besok bisa naik di atas 4340, nice. Kenapa saya bilang nice? Karena dalam beberapa waktu ini dia belum mampu bertahan di atas skyline. Saya mau coba nih, mau uji coba. Kalau dia besok beri breakout skyline, ya skyline kan 4330, 4325, sekarang penutupan 4330. Kalau dia besok saat ini aja udah di atas skyline. Jadi kalau besok dia lanjut di atas skyline dan bisa bertahan di atas skyline, saya akan coba entry jual jika di bawah turun di bawah 4325 itu tadi, 4320. Itu Unilever. Kemudian ada satu lagi Barito, satu grup dengan TPIA ini tapi induknya. Nah, Barito pun mirip-mirip sama Unilever tadi. Kalau Unilever halangannya skyline, kalau dia ini top selendang. Dia belum pernah naik di atas top selendang, kena top selendang kayak alergi gitu. Kena langsung koreksi. Tapi hari ini bagus, dia bulletproof, dia bisa tetap bertahan di atas top selendang. Jadi besok, Bapak Ibu perhatian, jika besok bisa naik di atas 885, silakan cicil beli. Ya, jual jika besok jebol level 835 ini, 834. Jebol ini ya udah jualan dulu. Tapi besok kalau bisa naik lagi, berarti dia berpeluang untuk menguji level ini. Karena ini level sideways nih, yang ini. Nah, ini level sideways. Harusnya dia bisa naik di atas ini ya. Nah, kalau dia bisa tembus ini, dia akan naik ke sini. Ini kan level sideways-nya. Nih ya. Oke,
Itu Barito. Kemudian habis Barito ada Kalbe Pharma. Nah, Kalbe Pharma ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia seperti kayak breakout, ya. Bukan kayak breakout ya, memang breakout. Tapi sebenarnya dia udah didahului breakout kemarin di candle ini. Di tanggal 10 udah breakout. Nah, di tanggal 11 dia bikin galau. Hari ini dia breakout. Kalbe Pharma, kalau kita bicara valuasi, ini bagus ya. Ini perusahaan bagus, perusahaan swasta bagus ya. Pharmaceutical yang bagus. Dan kalau lihat weekly-nya, dia bagus. Lihat monthly-nya juga dia bagus. Dia bisa naik di atas ini, itu menarik sekali ya. Harapan saya, menutupi bulan Januari ini, dia ada di atas, sebentar, 1690. Dan penutupan hari ini 1700. Berarti dia udah breakout, di monthly juga udah breakout. Jadi peluang untuk lanjut terbuka lebar. Jadi silakan Bapak Ibu. Dia ini lagi sideways loh ya di monthly. Nah, jadi kalau dia besok bisa lanjut, wow, bagus ini. Berarti dia breakout ya. Oh, di monthly dia sideways-nya lama loh. Ini kalau saya tarik ini ke dengan yang lebih panjang. Nah, dia sideways-nya lama nih. Sejak dari, ini saya gambarin dulu. ya, 2013, dari 2013 lah ya. Dia bergerak masih di rentang ini. Jadi kalau dia bisa breakout ini, wow. Bayangkan dari 14, berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun, men. Wow, sideways 7 tahun. Dan dulu dia bagus loh ini. Lihat nih, chartnya bagus. Jadi harusnya ini momentumnya kalau dia bisa breakout bagus. Apalagi asing masuknya cukup masif di sini. Ya, ini Kalbe Pharma. Silakan dicermati. Oke, Bapak Ibu, itu video market review, ulasan saham, rekomendasi saham kita. Semoga besok market sesuai dengan apa yang kita planning ya. Hijau dulu, capek merah terus lagi ya. Besok marketnya kita harap hijau. Cuma kita lihat, kalau besok hijau cukup pekat, Jumat lanjut. Kalau besok hijaunya sedang-sedang saja, kita hati-hati di hari Jumat. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.